Mungkin white collar itu dulu sablon DTG itu satu-satunya yang bertahan, yang terlama. Pernah ada sablon DTG keluar cuma berapa minggu, berapa bulan gitu, udah tutup lagi, lagi. Jadi dari perjalanan pertama DTG itu kita menyaksikan orang pada gulung tikar itu menyaksikan. Pemikiran saya ya jadinya sederhana mas, mau rezeki itu udah diatur sama Gusti, aku pikirannya gitu toh. Pasti bisa, aku mau gitu toh sih. Ya selama pikiranku positif, di saat aku butuh uang itu juga selalu ada mas, adalah ada orderan, bisa masuk. Jadi untuk bertahan masih bisa untuk saat ini. Jadi emang dijalani dulu ya mas ya? Dijalani, pemikiran aja sebenarnya sih mas, harus pikirannya positif mas. Jangan sampai kita lagi nggak ada orderan terus kita pikir untuk menyerah, jangan. Halo Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di Sidak UMKM Baron Putra SPS. Nah Sobat Baron, kali ini kita mau sidak opera-opera di salah satu vendor, tepatnya di daerah Manahan, Banjarsari. Di sini ada salah satu vendor yang menurut saya patut kita opera-opera. Namanya White Collar CC. Ikuti terus konten kita ya di Sidak UMKM Baron Putra SPS. Hai Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di Sidak UMKM Baron Putra SPS. Nah Sobat Baron, kali ini kita berada di vendor White Collar CC. Dan sekarang ini saya bersama Mas Indra selaku dari owner White Collar CC. Apa kabar Mas Indra? Baik Mas Wiwit. Oke Mas Indra, saya itu udah asing sama Mas Indra. Setiap hari mesti ketemu di Baron kan? Di Baron, iya. Iya. Mas Indra, bisa dijelaskan tentang sejarah vendor milik Mas Indra ini? White Collar CC itu kan clothing company, memang dari clothing company-nya ya CC itu ya. Berharap ya menjadi perusahaan besar lah, company gitu kan. Kalau White Collar-nya itu dulu kan awalnya dari DTG. Oh DTG. DTG itu kan ada, pasti yang jadi utama itu ada di white sama color. Pasti setelan white-nya berapa, setelan color-nya berapa, ada white color, diambil dari situ namanya. Oh, jadi impiannya Mas Indra itu perusahaannya jadi besar. Jadi besar. Amin. Ya, saya doakan semoga nanti bisa besar. Amin. Dan kenapa harus milih sablon sih, Mas? Kenapa harus milih sablon? Dulunya sih memang kan saya kuliahnya juga di desain grafis. Suka yang namanya gambar-gambar vektor seni gitu. Tapi nggak seni-seni gambar, aku nggak bisa kalau gambar. Seni-seni vektor gitu. Ya. Terus meluapnya kemana, ke yang bisa seni, kira-kira seni yang apa yang bisa masuk. Akhirnya aku pilih di sablon kaos. Cuma sebelumnya dulu pas pertama White Collar itu ada tahun 2014 pertengahan, itu dulu memang awalnya DTG untuk pembukaan pertama White Collar itu DTG, dan antusiasnya bagus pada saat itu. Karena antusiasnya bagus, terus mungkin White Collar itu dulu sablon DTG itu satu-satunya yang bertahan, yang terlama. Pernah ada sablon DTG keluar cuma berapa minggu, berapa bulan gitu, udah tutup lagi, lagi. Jadi dari perjalanan pertama DTG itu kita menyaksikan orang pada gulung tikar. Gulung tikar itu menyaksikan.
Oke, nah Mas Indra sebelum tahun 2014 ya? 14. Dari tahun 2014 kan udah mempunyai white collar CC ini. Dulunya sebelum itu Mas Indra sebagai apa? Apa mengerjakan apa itu? Kalau dulu kalau sambil kuliah sih aku ya cari-cari modalnya itu dari event organizer, kru. Jadi sambil kuliah, di samping kuliah juga nge-kru event organizer itu, terus sama berjualan juga. Dulu kan sebelum sablon ini aku jualan grosiran celana jeans gitu. Tapi awalnya itu juga belajar atau langsung nyemplung di dunia persablonan? Kalau DTG itu belajarnya instan, soalnya memang sablon instan. Kayak jadi sekarang ini pas itu yang lagi booming itu digital itu apa? DTG. Terus aku sama kakakku sama temanku ke Bandung buat belajar singkat sama gimana sih cara pengoperasian DTG. Terus akhirnya berjalan. Terus habis DTG cuma berapa bulan sih, habis itu kita beli mesin cutting untuk polyflex. Terus jalan, pas zaman itu jalan semua DTG. Bawa harganya mahal DTG jalan. Terus mulai sablon manual. Sablon cetak saring ini 2 tahun setelah DTG. Berarti 2016 sudah merambah ke cetak saring ya. Cetak saring. Tapi pertama awal 2014 itu kan buka di DTG. Itu untuk customer gimana Mas? Itu luar biasa nggak? Luar biasa. Pada saat itu luar biasa. Baik. Responnya sangat positif lah. Jadi untuk masih ingat nggak Mas pertama awal buka DTG ya itu kan? Itu orderan terbanyak itu berapa? DTG kalau dibilang orderan terbanyak itu soalnya DTG kan mainnya satuan Mas. Yang jelas setiap hari ada terus dan jalan terus gitu aja. Kalau terbanyak ya nggak ada sih, ya orang tuh silih berganti terus. Jadi DTG itu dulu jalan terus. Jadi setelah ada aja gitu ya. Setelah tahun 2020 kayak ya digantikan DTF. Ya sekarang ini DTF. DTF. Oke, dan pengalaman saat membuka usaha sablon yang pernah dialami kayak komplain kayak gitu ada nggak Mas? Komplain? Kayak ya pengalaman membuka usaha sablon itu yang gimana? Namanya usaha kita seni gini juga memang jatuh juga pernah, gagal sering. Cuma kan kalau dari kita kan saya garansi Mas. Garansi? Maksudnya ya garansi, misalnya pun ada cacat produk. Kalau sablon all in dari kita loh ya, all in maksudnya dari sama kaos semua sablon. Kalau misalnya ada cacat produk bisa diganti. Jadi kalau customer ordernya itu all in, kaos sama sablon bisa diganti. Iya. Gitu. Kalau dari sablon mungkin ya rejectnya itu bangsa kayak bleber gitu loh Mas. Kalau kekuatan sablon ya bagus dong, aku pakai MRC ya. Dari baran. Mulai awal itu aku nggak ngerjain punya orang dulu. Aku ya buat sendiri. Jadi ada ilmu dari YouTube, ada dari teman sablon juga ngajarin caranya gimana gini. Dulu itu masih pas saat itu tuh masih ramai di sablon rubber. Rubber. Aku belajar di rubber. Padahal keadaan ya sumuk gini aku mikirnya Mas. Cepet kering. Pertamanya memang buntet pasti sablon rubber itu pasti buntet kalau orang baru belajar gitu toh. Tapi ya enggak hentikan tekadku, tetap belajar. Nyoba terus gitu terus, ya. Setelah itu ada cerita ada yang order pesen 6 pertama nih 6, wes nggak apa-apa tak garap biar sekalian buat belajar. Brobor. Aku buat orderan 6 reject 12. Tombok malah itu? Iya tombok, namanya belajar tombok biasa Mas. Aku mikirnya nggak masalah buat 6, jadi ini wah blobor. Jadi yang saya kasih ke konsumen itu yang bagus. Yang jadi yang 12 nggak jadi itu ya wis tak pakai. Setelah belajar terus ya selama-lama bisa Mas. Kan mulai ya, sekitar itu 1 tahun apa 2 tahunan itu aku sablon masih pakai rubber.
karena listrik kan juga masih kecil, jadi untuk pemanas itu masih kurang listriknya. Apalagi plastisol kan? Plastisol apalagi. Kalau untuk rubber kan ibaratnya pakai hot gun kecil, watt kecil itu masih bisa, atau nggak usah pakai juga bisa. Masih bisa. Terus mulai 1 tahun atau 2 tahun, aku mikir kok banyak yang minta ke plastisol. Sabun plastisol bisa mas, bisa, tak bisa, oke. Terus nekat. Pokoknya nekat. Dulu masih pakai meja catok itu. Meja catok yang meja satu. catok kan itu pakai apa namanya? Papan cuma 5 mili itu. 5 mili. Aku pertama pakai kuring, itu udah naikin watt listrik ya mas ya. Dan naikin watt listrik, pertama pakai kuring, papan itu pada melengkung. Panas kan? Kepanasan, pada melengkung. Wah ini belum siap plastisol ini. Dan setelah itu tetap rubber dulu, tapi aku mikir gimana biar dari jalan plastisol. Soalnya kan para vendor lain kan juga udah plastisol. Udah kan? plastisol semua. Terus setelah itu ada tempat, aku bersimpah ada tempat beli nih meja double pin. Iya. Katanya untuk plastisol bagus, katanya kan dulu aku belum tahu kan, masih awam. Apa iya enggak, jadi kan mikir-mikir. Nah, terus setelah ada meja ini, meja catok, pertamanya masih bersinergi lah. Kalau untuk rubber aku pakai meja catok, untuk plastisol pakai meja double pin. Tapi setelah berjalan terus, jalan terus, lama-lama peminat rubber itu kurang. Arahnya ke plastisol. Terus setelah itu, yowes aku nggak rubber plastisol terus. Jadi rubber tak tinggal Jadi ya cukup susah ya mas ya. Dari emang kita kan kalau belum tahu, emang kesulitannya itu belajarnya itu prosesnya. Dan akhirnya menemui titik di mana ibaratnya kayak teorinya ya ini udah bisa gitu kan ya secara teori. Prakteknya aku dulu belajar afdruk sampai berapa kali nggak bisa mas. Yang kempuk kan katosen afdruk gitu mas. Afdruk pakai apa, sinar atau pertama belajar pakai sinar. Kan sinar itu orang-orang bilang itu nggak konstan mas. Kadang mendung, kadang panasnya nggak maksimal kan, ketutup awan segala macam kan. Waktu penyinaran tuh beda-beda. Aku mikirnya kayak gitu nggak buat aku yang lagi belajar nggak bisa kayak ini. Ya bisa mungkin, cuma kalau ditelateni terus aku berani gagal terus. Aku mikir ada alternatif ke lampu. Akhirnya coba di lampu. Buat di lampu. Memang pertama pakai gagal, tapi kan dengan gagal terlalu empuk. Terus tinggal waktunya tambahin aja sampai ketemu waktu yang pas. Udah ketemu gitu loh. Kebanyakan juga customer. Jadi kita bicara customer dulu. Saya juga kan di Imbaron kan sebagai yang juali kan. Itu yang pertama kegagalan yang sering dialami saat dia mau belajar sablon itu afdruk. Pasti itu. Jas afdruk banyak mas. Iya. Mungkin sobat Baron yang mau belajar sama Mas Idraja. Ya itu masih afdruknya angel, caranya gimana? Ya gini ya akhirnya bisa. Ya alternatif pada lampu itu. Soalnya sinar juga kurang mendukung kadang kan cuaca. Iya. Selain itu juga aku sukanya di sablon cetak saring itu, setiap orderan, pokoknya setiap aku mengerjakan kaos itu pasti aku selalu menemukan hal-hal baru. Aku selalu belajar hal baru. Contohnya tinta itu karakternya beda-beda semua mas. Betul. Nggak bisa pakai tinta putih disamakan sama tinta hitam, cara ngesutnya nggak bisa. Beda-beda. Itu aku belajar satu persatu. Nanti semua tinta udah belajar nih, ganti tinta itu belajar lagi. Beda lagi karakternya. Beda lagi afdruk, dari afdruk pun juga udah beda lagi, cara ngesut beda lagi, nanti cara pakai spot color atau CMYK beda lagi kan. Jadi pokoknya setiap aku kerja itu pasti ada ilmu yang aku dapat. Pas belajar di sini atau di aku sampai sekarang masih belajar mas. Berarti masih belajar. Iya itulah, kalau mau ingin sukses itu ya harus belajar sih mas. Iya. Nah Mas Indra, selain sablon manual seperti plastisol kayak gitu, di sini menyediakan jasa apa saja? Kalau untuk sablon seperti biasa sih cuma plastisol sama rubber paling. Kalau untuk keperluan digital ada Polyflex, terus DTF. Untuk sablon topi?
Sablon jaket topi, kayak gitu? Mas bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, jadi kayak aparel aja sih Mas, jadi kayak kaos, jaket, topi, tote bag, kayak gitu bisa. Dan untuk kalkulasi harga nih, dari kaos sampai jaket, topi segala macam itu berapa? Kalau kaos saya mulai harga 50.000. 50.000 plus diesel itu? Plus diesel satu warna, satu titik satu warna. Mulai 50.000. Nanti kalau mempengaruhi jumlah juga Mas ya, ini cuma overall aja, kira-kira aja. Setiap tambah screen itu nambah sekitar 2.000-3.000. Itu nanti tinggal A3 atau A4. Oh gitu. Nah, kalau hitungannya nanti terlalu besar, hitungan misalnya dia buat 10 warna atau 8 warna nih. Kalau saya hitung 3.000, nanti jatuhnya terlalu tinggi. Fleksibel biasanya di situ. Kalau udah warna banyak, saya juga lihat jumlahnya, nanti fleksibel aja lah. Kira-kira budget dia berapa? Kalau misalnya masuk ya oke, gas. Jadi tawaran dulu ya. Tawaran dulu ya. Jadi nggak baku. Untuk polyflex sama juga polyflex. Polyflex ada hitungan persenti. Oh persenti maksudnya persenti. Ya. Persenti itu kalau di sini tuh 60 rupiah persenti. 60 rupiah persenti. Kalau full biasanya nih kalau full sekaos itu berapa? Kalau untuk nama gitu aja ya, lurus nama. kayak seperti ini gitu aja, itu paling sekitarannya jatuh di harga 60 mungkin. 60 ya udah undi ya masih manual ya 60. Iya, sama DTF juga sama sih. Kalau dihitung undi sebenarnya undi lah di rank-rank harga segitu aja. Maksudnya di rank harga antara 50 sampai paling mahal itu ya 80, 85 gitu sih. Untuk jaket? Untuk jaket itu aku pengerjaannya cuma di jaket fleece saja. Untuk jaket fleece itu all in sekitar 160. All in sama sablon kayak gitu. Dari sekian produksi itu ada jaket ya Mas, jaket, topi, polyflex, kaos, plastik rubber. Untuk customer sendiri, pernah nggak kayak mempunyai customer dari luar daerah atau luar negeri mungkin? Pernah. Gimana itu Mas? Kalau luar negeri dulu di Taiwan. Jadi TKW gitu loh Mas yang buat. Biasanya TKW dari Jawa. Dia bahasanya bahasa Indonesia sih, maksudnya bukan orang sana. Dia pesan kirim ke Malaysia gitu, Taiwan gitu. Itu dari cara mempromosikannya Mas Indra itu gimana? Atau lewat getuk tular? Iya, getuk tular sebenarnya sih Mas. Aku juga cuma aktif di sosmed juga apa namanya ya? Seadanya gitu ya. Semaunya aja. Jadi enggak aktif. Dibilang enggak aktif juga sebenarnya aktif sih Mas. Cuma enggak sih terus-terusan kita buat konten gitu enggak. Gitu ya. Jadi belum gimana ya? Ya kita ya maksudnya ya mempromosikan lewat itu tapi yang enggak terlalu gitu kan. Iya, lebih utama kan kita tetap menjaga ke kualitasnya. Jadi tadi dengan bilang getuk tular tadi benar. Kebanyakan juga itu. Dan untuk ini karyawan di sini, ini ada berapa? Kalau dibilang karyawan sebenarnya bukan karyawan sih Mas. Aku menganggap semuanya juga sama. Soalnya ada kakakku, ada teman-temanku, jadi aku nggak semua sama. Kalau yang aktif di sini itu ada 4 orang. Satu saya, kakak saya. Terus ada divisi cutting stiker, itu nanti untuk dekal-dekal mobil motor gitu. Sama satu lagi itu bantu. Jadi misalnya kakak saya kerepotan, bantu kakak. Tapi kalau saya yang kerepotan di sini kan kalau nyablon pasti harus orang dua. Satu nyablon, satu kuring memanasinya. Nah dia bantu. 4 orang. Cuma kalau misalnya ada orderan agak banyak, 4 orang ini kurang, biasanya aku panggil orang freelance. Oh gitu, freelance. Kenapa enggak cari karyawan sendiri Mas? Belum menentu Mas keadaannya Mas. Masih ya memang maunya kita sih orderan ada terus. Cuma kan saat ini tuh kadang ada, kadang enggak gitu. Itu ya. Jadi kalau untuk bayar pegawai, kalau misalnya aku pas lagi kurang ya memang agak susah ya Mas. Daripada nanti resiko juga ya. Berarti emang dikerjakan sendiri di sini ya? Hitungannya dikerjakan sendiri. Dari imbas pandemi kemarin, itu berimbas nggak di sini? Sangat berimbas. Sangat berimbas. Jadi sebelum pandemi dulu itu aku punya
rewangku sablon itu punya dua dulu itu tetap dua itu nggak freelance kayak sekarang. Dulu itu dua tetap, masku sama temanku ada. Itu jalan terus mas, jadi sablonan ada terus sampai antri gitu, ya seneng. Cuma setelah pandemi terus bahkan pandemi itu susut, efeknya mungkin sampai ke sekarang masih agak kurang lah. Ya sempat habis pandemi ini agak naik sedikit, nanti turun lagi. Jadi flow-nya belum bisa belum stabil, ya, Mas. Belum stabil ya. Belum stabil. Dan caranya Mas Indra dalam menanggapi masalah pandemi kemarin, banyak juga kan para usaha itu kan gulung tikar, terus juga beralih ke bidang lain gitu kan. Nah, gimana sih Mas caranya Mas Indra dulu kok bisa masih bertahan sampai sekarang tuh gimana? Pemikirannya Mas Indra itu gimana? Pemikiran saya ya jadinya sederhana mas, mau rezeki itu udah diatur sama Gusti, aku pikirannya gitu toh. Pasti bisa, aku mau gitu toh sih. Ya selama pikiranku positif, di saat aku butuh uang itu juga selalu ada mas, adalah ada orderan bisa masuk ada. Jadi untuk bertahan masih bisa untuk saat ini. Jadi emang dijalani dulu ya mas ya? Dijalani, pemikiran aja sebenarnya sih mas, harus pikirannya positif mas. Jangan sampai kita lagi nggak ada orderan terus kita pikir untuk menyerah, jangan. Soalnya kan juga kan temannya itu banyak kan kayak gini. Temannya banyak juga yang mengalami banyak krisis ya mas ya. Iya, terdampak. Ini kan dampaknya kan sangat luar biasa, bukan hanya di dunia persablonan juga kan. Semua sektor. Mungkin Mas Indra bisa bisa ngasih saran untuk teman-teman sobat baron di rumah yang kemarin mempunyai terdampak di pandemi kemarin. Yang jelas tetap semangat aja kawan-kawan. Ya cetak saring itu memang lagi diuji sekarang dengan adanya sablon DTF lagi diuji ya. Harganya bisa seimbang, bisa menyamakan dengan harga sablon manual. Yang penting kita yakin aja digital itu ada eranya kok, nggak lama. Tapi untuk sablon, ya. Tapi untuk sablon manual aku pikir forever. Soalnya ya ada seninya ada. Iya. Prosesnya juga kalau digital itu mungkin kan? Sekarang lagi DTF yang lagi booming. Tapi kan nggak tahu nanti kedepannya ada lagi setelah DTF ditinggalkan. Betul. Tapi sablon cetak saring dari dulu sampai sekarang ya seperti ini. Cuma yang naik turunnya itu nggak terlalu signifikan kan. Tapi bagi sobat baron yang mau sablon kaos, jaket, terus DTF, DTG, topi, bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini atau datang langsung ke vendor White Color CC. Di mana mas? Di Jalan Sri Gunting 7 nomor 24C, Gremet, Manahan, Surakarta. Kalau Ancer-Ancer gampang, cuma Anda map aja di Puskesmas Manahan, nanti perempatan ke utara dikit Saturmo udah kelihatan kok screen di luar atau ada MMT-nya White Color. Nah, jelaskan nanti kalau mau order langsung aja datang ke vendor White Color CC. Dan White Color CC dinyatakan lulus sidang. Terima kasih. Oke, dan ini ada kaos besaran dari lulus sidang dari Baron Putra SPS untuk Mas Terima Indra. Terima kasih Mas Wiwit dan timnya. Baik, terima kasih kepada Baron Putra sudah sidak UMKM ke workshop kita. Ya, semoga dengan ini dunia persablonan semakin maju. Amin. Baron Putra semakin maju, berkembang, laris terus. Kalau bisa ya harga tintanya jadi naikin terus lah. Tinta MRC itu bagus kok. Cuma kalau bisa ya turunin lah dikit-dikit, ngejar vendor-vendor menengah kayak kita ini. Mantap. Mas, jadi Baron Putra tuh ada tagline, ingat sablon ingat Baron. Yuk, sama yuk. 1, 2, 3. Ingat sablon, ingat Baron. Sobat Baron, terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron.